Channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, kali ini kita akan membahas tentang agar meninggal dalam keadaan terbaik, lantunkan doa husnul khotimah ini. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Seperti apa doa husnul khotimah yang bisa dipanjatkan? Meninggal dengan cara terbaik adalah keinginan semua orang. Islam mengajarkan untuk membaca doa husnul khotimah yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hal tersebut dapat terjadi. Husnul khotimah berarti akhir yang baik. Berasal dari bahasa Arab, ini terdiri dari kata hasan, yakni baik, dan khatimah, yang berarti sebuah akhir. Doa husnul khotimah ini mengandung permohonan perlindungan dari berbagai ujian dan siksaan yang mungkin dihadapi ketika menghadapi ajal. Apa itu husnul khotimah? Dalam tradisi Islam, seseorang sering berdoa kepada Allah agar diberikan husnul khotimah. Artinya, kehidupan yang diakhiri dengan iman yang kuat, amal yang baik, serta mendapat keberkahan dalam menghadapi akhir hayat. Pada dasarnya, husnul khotimah adalah aspirasi untuk berpindah dari dunia ini dengan keadaan yang diterima oleh Allah. Konsep husnul khotimah juga mencakup keyakinan bahwa kehidupan akhirat lebih penting daripada kehidupan dunia. Dengan demikian, kehidupan di dunia ini seharusnya dijalani dengan persiapan baik untuk menghadapi akhirat. Doa dan usaha untuk mencapai husnul khotimah mencerminkan keinginan untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah setelah meninggalkan dunia. Sebagai umat muslim, sangat dianjurkan untuk rajin berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dalam setiap keadaan, termasuk ketika menghadapi kematian. Doa husnul khotimah. Doa adalah bentuk kepasrahan dan berserah diri sebagai seorang muslim. Terkait hal ini, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamaati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Al-An'am 162. Pasrah dan berserah diri bukan berarti diam, sebab tugas seorang muslim adalah berikhtiar. Oleh karena itu, ada beberapa doa husnul khotimah yang bisa dipanjatkan sebagai bentuk ikhtiar. Misalnya, yang pertama, doa untuk menutup kejelekan. Bacaan doa husnul khotimah pertama yang bisa moms bacakan yakni Allahumma gfirli umatan Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umatan Sayyidina Muhammad, Allahumma stur umatan Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah ampunilah umat Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad ya Allah tutuplah kejelekan umat Muhammad. Doa ini dapat dibaca sebelum salat subuh yang diambil dari kitab Nasihul Ibad. Diharapkan orang yang membacanya akan memperoleh manfaat, cahaya kebaikan, dan diantar menuju kematian yang husnul khotimah. Yang kedua, kumpulan surah pendek. Deretan doa husnul khotimah selanjutnya ini berasal dari ayat Al-Quran, seperti Surat Ali Imran, Rabbana inana samina munadiyai yunadi lil imani an aminu birabikum fa'amana Rabbana faghfir lana sunubana wa kafir, anasai petik terbalik atina wa tawafana ma'al abraar. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Al-Quran Surat Ali Imran 193. Surat Al-Baqarah. Wa min hammai yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa,
ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah 201. Surat Yusuf. Fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawafani muslimau wa al-hikmi bis salihin. Artinya, ya Allah Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan golongan orang-orang yang saleh. Al-Quran Surat Yusuf 101. Doa ini diucapkan oleh Nabi Yusuf yang juga bisa dicontoh oleh umat muslim saat mengharapkan akhir hidup yang indah. Surat Al-A'raf. Rabbana Afrik, alaina sabra wa tawafana muslimin. Artinya adalah, ya Rabb Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan beragama Islam yakni berserah diri kepadamu. Al-Quran Surat Al-A'raf 126. Yang ketiga, doa terhindar dari azab. Tak hanya itu, adapun doa husnul khotimah berikut agar terhindar dari azab, yakni Allahumma asin, akibatana fil umuri kuliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirati. Artinya, ya Allah perbaguslah akhir segala urusan kita semuanya, dan hindarkan kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Yang keempat, doa pengampunan dosa. Bacaan doa husnul khotimah berikut juga bisa menggugurkan dosa bagi umatnya. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wala yakfirus sunuba ila anta fakfir lana makfiratan min indika warhamna ainaka antal ghafurur rahimu. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami dengan penganiayaan yang banyak dan besar. Dan tak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, karena itu ampunilah kami dengan ampunan dari sisi Engkau, dan kasihanilah kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kelima, doa kehidupan yang lebih baik. Ingin kehidupan yang bermanfaat, bacalah doa husnul khotimah berikut ini. Allahumma jal khairu amali khawatimahu wa khairu ayami yauma liqa'ika fi. Artinya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umurku hingga akhirnya, dan sebaik-baiknya perbuatanku hingga kesudahannya, dan sebaik-baiknya masaku hingga menjumpaimu. Yang keenam, doa berpulang dengan keimanan. Doa husnul khotimah ini juga patut dibaca sebagai iman yang lebih kuat. Allahumma khtim lana bil islami wahtim lana bil imani wahtim lana bi husnil khotimati. Artinya, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman dan akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Jenis amalan agar mendapatkan husnul khotimah. Peristiwa kematian dan kehidupan oleh Al-Quran dinilai sebagai bentuk penciptaan yang harus disyukuri dan diterima dengan ikhlas. Meski menjadi impian, tapi tidak semua orang muslim bisa meninggal dalam keadaan yang baik. Jadi selain doa husnul khotimah, apa saja amalan agar mendapatkan akhir hidup yang baik? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu 1. Tobat dan perbaikan diri. Selalu bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan berusaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani hidup dengan penuh kesalehan. 2. Mendekatkan diri kepada Allah. Meninggal dengan keimanan yang kuat kepada Allah dan keyakinan yang teguh terhadap ajaran Islam. Seseorang yang menghadapi kematian dengan iman yang tak tergoyahkan, diyakini akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Lakukan ibadah dengan konsisten, seperti salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan ikhlas. Tingkatkan hubungan dengan Allah dengan selalu ingat dan menyebutnya. 3. Berbuat baik kepada sesama. Perhatikan hak-hak sesama manusia dan berusaha untuk berbuat baik, bermurah hati, dan membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. 4. Menjauhi dosa. Hindari perilaku dosa dan maksiat. Jagalah lisan dan anggota tubuh dari perbuatan dan ucapan yang tidak baik. 5. Meningkatkan ilmu dan amal.
belajar dan mendalami ilmu agama Islam, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 6. Meningkatkan kesadaran akan kematian. Ingatlah kematian sebagai sesuatu yang pasti dan tidak dapat dihindari. Persiapkan diri untuk menghadapinya dengan siap secara rohani. 7. Memohon husnul khatimah. Selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan husnul khotimah, yaitu akhir hidup yang baik dan diberi kemuliaan serta ampunannya saat menghadapi ajal. 8. Meninggalkan pengetahuan yang baik dan bermanfaat. Pengetahuan adalah investasi berharga yang dapat memberi pencerahan kepada generasi mendatang. Dengan menyebarkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat membuka pintu bagi kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ini adalah jalan untuk memperpanjang jejak kebaikan di dunia saat meninggal nantinya. 9. Ridha terhadap kehendak Allah. Menerima kematian sebagai bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapinya dengan penuh ketenangan dan ikhlas. 10. Menjaga hubungan silaturahmi. Ini dapat dilakukan dengan memelihara hubungan baik dengan keluarga, tetangga, teman, dan masyarakat umum. Memperlihatkan kasih sayang, peduli, dan berbagi dengan mereka adalah tindakan yang tepat dilakukan setiap umat muslim dalam menggapai ridhanya. Sebagai seorang muslim, doa harus selalu dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan upaya terbaik, termasuk doa husnul khotimah agar diberi akhir kehidupan dunia yang baik dan indah. Semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang agar meninggal dalam keadaan terbaik. Lantunkan doa husnul khotimah ini. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.